Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menggelar rapat terbatas ratas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada sore ini. Nah, sementara itu Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat pastikan Pulau Gak tak rusak. Kita akan jelaskan nanti ke Anda dalam segmen dialog bersama kedua narasumber. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Puncak arus balik libur Idul Adha 2025 dari Bandung menuju Jakarta terjadi di stasiun kereta cepat Wush yang ramai penumpang pada Senin pagi. Sementara 5 kecamatan di Jombang, Jawa Timur terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dari Minggu sore. 1 desa terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Berikutnya jelang laga pamungkas putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 esok sore, pemain timnas menjalani latihan perdana di Osaka, Jepang pada Minggu siang. Pemirsa, PT Jasa Marga menyebut puncak arus balik libur Idul Adha 2025 dari Bandung menuju Jakarta telah terjadi pada Minggu 8 Juni. Hal serupa juga terjadi untuk moda transportasi kereta cepat. Pada hari libur terakhir Idul Adha 2025, stasiun kereta cepat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ramai pada Senin pagi. Kereta cepat dipilih warga untuk menghindari potensi kemacetan arus balik menuju Jakarta. Rata-rata penumpang KA cepat ini akan melanjutkan perjalanan ke sejumlah daerah dan negara. Enggak, langsung aja barusan tadi beli. Ya, enggak order awal-awal. Sangat gampang sih. Berapa? Ya. Sekitar, kalau ringgit Malaysia sekitar 80 ringgit lah. 80 ringgit lah, kurang lebih. Lumayan praktis ya? Lumayan praktis ya. Karena itu kami memilih untuk pakai Wush, dari pakai supir langsung ke Jakarta. Takut macet aja gitu kan, lagi cepat gini, jadi masanya nggak membazir gitu kan. Apalagi kan Wush kan cepat kan, 30 menit, jadi ngebantu banget untuk saya kan penerbangan nanti sekitar jam 2, jadi ya cepat aja. Terus juga bagus sih fasilitasnya. Meski terpantau ramai, PT KCIC menyebut puncak arus balik telah terjadi pada Minggu 8 Juni. Selama periode libur panjang Idul Adha 2025, sebanyak 85.000 tiket kereta telah terjual. Melihat adanya peningkatan penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta, di mana momen ini kami melihat sudah adanya arus balik penumpang dengan menggunakan kereta cepat Wush. Kemarin di hari Minggu kami melayani sekitar 19.000 penumpang per hari, dan hari ini tiketnya sudah terjual mencapai 10.000 tiket dan didominasi penumpang dari arah stasiun Padalarang dan Tegaluar Summarecon menuju ke arah Halim. Puncak arus balik via tol Purbalenyi juga telah terjadi pada Minggu malam. Lebih dari 33.000 kendaraan meninggalkan Bandung. Jumlah ini naik 23% dari hari biasa. Pada Senin siang, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Paster lancar. Meski demikian, sejumlah antisipasi tetap disiapkan pengelola. Kami siagakan teman-teman dari mobile customer service, kemudian semua perlengkapan, jadi dari mobil derek, crane, dan lain-lain itu kami standby ready Pak Rizky. Kemudian untuk dari layanan transaksi kami juga memberlakukan atau men-standbykan mobile reader dan juga penambahan petugas bantu top up sehingga bisa mempercepat layanan transaksi yang ada di gerbang tol gitu Pak Rizky. Meski gerbang tol Paster menjadi jalur favorit pengendara menuju Jakarta dari Bandung, masih ada pintu tol lain yang bisa diakses untuk mengurai potensi kemacetan, seperti Buah Batu, Pasir Koja, dan Muhammad Toha. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke luar kota menggunakan kereta api seperti yang terlihat di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terbaru di sana, kami langsung tanyakan ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di lokasi. Selamat sore Arief, seperti apa arus balik pada sore ini, silakan. Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang data dari Humas Daup 1 KAI Jakarta memang pada hari ini Senin 9 Juni 2025 adalah puncak arus balik untuk libur Idul Adha di wilayah Daup 1 Jakarta.
Dan data dari Humas 21 menyebutkan bahwa jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta dan turun di berbagai stasiun di wilayah Daob 1 itu mencapai 43.817 penumpang. Nah, dari 43.817 penumpang yang turun di berbagai wilayah stasiun di Daob 1, itu terbanyak memang ada di 2 stasiun, yaitu di Stasiun Pasar Senen, tempat saya berada, dan di Stasiun Gambir. Untuk di Stasiun Pasar Senen itu yang turun sebanyak 15.031 penumpang, dan di Stasiun Gambir itu sebanyak 14.825 penumpang. Dan untuk kedatangan terdekat di Stasiun Pasar Senen itu pada pukul 16.36 atau sebentar lagi adalah kereta Mataram, lalu 16.45 Bangunkarta, 17.02 Erlangga, lalu 17.03 Madiun Jaya, dan 18.05 ini kereta Bengawan. Dan meskipun memang hari ini adalah puncak arus balik libur Idul Adha di wilayah Daob 1, tapi juga dari Humas Daob 1 menyebutkan bahwa untuk keberangkatan pada hari ini 9 Juni 2025 terpantau tinggi. Karena memang yang berangkat dari wilayah Daob 1 itu mencapai 28.684 penumpang, dan ini didukung dengan 77 perjalanan kereta api jarak jauh, di mana di 77 perjalanan kereta api jarak jauh tersebut itu sudah termasuk kereta tambahan. Nah, untuk berangkatan terdekat itu dari Stasiun Pasar Senen itu pada pukul 17.10 itu adalah kereta Jayakarta tujuan Surabaya Gubeng, lalu 17.20 Cikuray tujuan Garut, 17.40 Majapahit tujuan Malang, dan pukul 19 Senja Utama tujuan Jogja. Nah, Daob 1 Jakarta mencatat selama periode libur Idul Adha pada tanggal 4 sampai dengan 9 Juni itu total sudah ada penumpang yang berangkat sebanyak 197.631 penumpang. Nah, ini tanggal favorit mereka berangkat itu pada tanggal 4, 5, dan juga 6 Juni. Nah, Humas Daob 1 Jakarta juga menyebutkan meskipun pada hari ini adalah puncak arus balik, tapi untuk besok Selasa 10 Juni itu tingkat kedatangan itu tercatat masih tinggi, karena sampai dengan siang hari tadi itu sudah 34.800 tiket terjual menuju Jakarta. Nah, jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah hingga esok hari. Heranov. Baik, terakhir apakah ada himbauan khusus bagi calon penumpang yang akan datang kembali ke ibu kota? Seperti apa mungkin masukan dan juga tips dari Anda untuk pemirsa di rumah? Arif? Ya, untuk para penumpang yang berdatang ke Jakarta memang dihimbau atau disarankan ketika kereta sudah masuk ke peron itu bisa langsung meninggalkan peron agar tidak terjadi desak-desakan, karena memang untuk penumpang yang hendak berangkat itu juga tidak sedikit, tercatat cukup banyak juga, karena memang pada hari ini tercatat lebih dari 28.000 penumpang. Jadi para penumpang yang sudah datang di Stasiun Pasar Senen dihimbau untuk segera meninggalkan peron sehingga tidak terjadi penumpukan di wilayah peron untuk penumpang yang akan berangkat pada saat jam yang sama dengan penumpang yang akan datang. Heranov. Arif Kurniawan, terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom. Selamat sore. Ke informasi berikutnya, momen libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berkumpul bersama keluarga, berlibur, atau sekadar mencari hiburan. Seperti di Tulung Agung, Jawa Timur, warga antusias menyaksikan langsung festival balon udara tanpa awak yang pertama kali digelar. Wisata Jembatan Gantung Lembah Purba di Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha. Di sini, wisatawan bisa melintasi jembatan gantung yang membentang sepanjang 243 meter melewati lembah di kaki Gunung Gede Pangrango. Selain itu, wisatawan bisa menikmati suasana asri dan sejuk air terjun Curug Sawer. Untuk menuju lokasi air terjun, wisatawan harus melewati jalan yang berbatu. Pengelola kawasan wisata Situ Gunung mencatat, pada libur panjang kali ini, sekitar 1.300 wisatawan telah datang dan menikmati wisata alam di kaki Gunung Gede Pangrango. Reservasi, ambil tiket lewat jembatan gantung. Nah, setelah kita petualang lewat jatuh nih. Terus dia lewat hutan-hutan, lewat lembah ini ya. Kalau untuk anak-anak sih bagus ya, buat anak-anak ya. Tapi umur 3 ke atas ya, 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas ya. Kalau untuk 2 tahun ke atas, sayangnya yang capek.
Sementara di Jawa Timur, warga memenuhi lapangan Desa Notorejo, Kecamatan Gendang, Kabupaten Tulung Agung untuk menyaksikan balon udara berwarna-warni pada Minggu pagi. Sebagian warga sudah tiba sejak dini hari untuk menikmati indahnya balon udara dengan motif dan corak yang menarik. Festival yang baru pertama kali digelar di Tulung Agung ini diikuti oleh 39 peserta dari Tulung Agung, Trenggalek hingga Wonosobo. Masyarakat di sini sangat antusias ya, seperti halnya di Wonosobo. Tadi ada sebelum subuh sudah banyak pengunjung yang mau melihat festival balon di Tulung Agung. Hujan sempat mengguyur kawasan ini sehingga menyebabkan sejumlah balon yang terbuat dari kertas ini tidak dapat mengudara. Meski demikian, warga tetap antusias menyaksikan dan mengikuti rangkaian acara. Setelah cuaca kembali cerah, balon-balon udara yang sempat diikat di tanah ini bisa kembali diterbangkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara di Kepulauan Riau, 2 orang pekerja terjebak di dalam tangki kapal tugboat di Kabupaten Bintan. Keduanya kesulitan bernafas setelah masuk ke dalam tangki untuk mengambil sisa bahan bakar tanpa memakai alat bantu pernafasan. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan berusaha menyelamatkan 2 orang pekerja yang terjebak di dalam tangki kapal tugboat yang sedang bersandar di pelabuhan XPLTU Galang Batang pada Minggu sore. Petugas penyelamat harus menggunakan alat pelindung diri dan tabung oksigen saat masuk ke dalam tangki kapal. 1 jam berselang 2 orang pekerja bisa dikeluarkan dari dalam tangki dalam kondisi selamat meski tubuh mereka lemas akibat kekurangan oksigen. Kedua korban lantas dilarikan ke RSUD Kabupaten Bintan. Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, Agus Aryadi, kedua pekerja tersebut terjebak di dalam tangki saat hendak mengambil sisa bahan bakar kapal. Mereka kesulitan bernapas setelah masuk ke dalam tangki kapal tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Korban telah kita evakuasi bersama tim damkar dan Polsek Gunung Kijang. Korban juga sudah dibawa ke rumah sakit RSUD. Dan alhamdulillah kondisi masih sadarkan diri, mudah-mudahan sehat walafiat. Sementara di Jawa Barat, tim SAR gabungan dari Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Minggu malam mengevakuasi pasangan suami istri pengendara sepeda motor dari jurang sedalam 15 meter di Kampung Ciganas, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Beberapa saat kemudian tim SAR bisa mengevakuasi kedua korban dan sepeda motornya dari dasar jurang. Korban bernama Hafid Hartono, warga Bogor, dievakuasi tim SAR sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan istrinya terluka parah dan kini dirawat di RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Menurut anak korban, kecelakaan terjadi saat kedua orang tuanya melaju dari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menuju Bogor pada Minggu pagi. Lantaran arus lalu lintas macet, kedua korban memilih jalur alternatif melewati Kampung Ciganas dengan berpedoman pada peta digital. Naas, saat melintas di jalan yang curam, korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga terjun ke jurang. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi lain, Polres Cirebon melakukan razia jam malam pada Minggu dini hari. Dalam razia, polisi mengamankan puluhan orang, berapa di antaranya masih remaja berstatus pelajar SMP. Kesedihan dan isak tangis mengiringi keberangkatan 45 siswa SMA untuk mengikuti pendidikan karakter semi militer di Bandung, Jawa Barat selama 3 pekan. Para siswa dari Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta ini berkumpul sejak pagi buta di Makodim 0619 Purwakarta dengan diantar orang tuanya. Mereka diikutkan pendidikan karakter besutan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena memiliki sejumlah catatan kenakalan. Dia tahu disiplin lah pokoknya, yang lebih baik aja buat masa depannya dia juga. Ya aslinya kan kebiasaannya sama-sama, sekarang kan pergi nggak ada. Senakal-nakal ke anak, kan orang tua mah pasti sayang kan. Pas berangkat mah
Rada berat, oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Menurut Bupati Purwakarta, banyak siswa dan orang tua yang mendaftarkan diri. Namun pihaknya bekerjasama dengan sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan seleksi. Kalau peminat banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan, yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi. Meski program ini menuai pro dan kontra, Gubernur terus melanjutkan mengirim siswa di Jabar ke barak militer. Puluhan petugas dari Polres Cirebon Kota Minggu dini hari menggelar razia jam malam ke sejumlah tempat yang biasa digunakan tempat nongkrong sejumlah pelajar dan anak muda. Beberapa di antara mereka kedapatan diduga usai minum minuman keras. Dalam razia ini, polisi mengamankan puluhan anak muda, bahkan di antaranya masih remaja dan berstatus pelajar yang dilarang keluar malam sesuai anjuran Gubernur Jawa Barat. Kita juga tadi menemukan beberapa pelajar yang ada yang SMP juga. Ini juga sekaligus kita melakukan penertiban kepada anak-anak yang memang berusia remaja atau anak sekolah. Walaupun ini anak yang masih di bawah umur ya, ataupun anak sekolah, kita akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya razia jam malam ini akan terus dilakukan petugas guna mengantisipasi kemungkinan tindakan kriminalitas di malam hari. Tim Liputan CNN Indonesia. Waspada cuaca ekstrim, sebanyak 5 kecamatan di Jombang, Jawa Timur pada Senin pagi terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dari Minggu sore. Satu desa di Kecamatan Mojo Agung terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Beginilah kondisi banjir yang melanda Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Tak hanya menggenangi jalan, air juga merendam rumah warga. Meski begitu, kebanyakan warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya. Menurut warga, derasnya curah hujan membuat air dari Sungai Gunting dan Patak Banteng meluap ke pemukiman warga. Air merendam jalan desa setinggi 2 meter dan masuk ke dalam rumah hingga 1 meter. Dengan 6 pagi itu di jalan aspalan terus naiknya cepat. Pak, ketinggian air di dalam rumah sama di jalan sekitar berapa paling tinggi? Kalau di dalam rumah sekitaran kurang lebih 1 meter. Kalau di jalan? Kalau di jalan ya 2 meter kurang lah. Ya hujan. Dari kapan? Dari jam kurang lebih sekitar 5 sore. Kemarin? Ya kemarin sampai malam, sampai pagi. Tadi masih hujan. Menurut anggota Koramil Mojo Agung, banjir melanda 8 desa di Kecamatan Mojo Agung dan terdampak pada 250 kakak. Yang terdampak desa di Mojo Agung itu kurang lebih 8 desa. 8 desa meliputi wilayah yang dekat-dekat sama Kali Gunting, luapan dari Sungai Gunting. Tapi yang terparah di desa Kademangan. Yang tadi kita survei itu kurang lebih 2 meteran, Mbak itu. Debit air Sungai Gunting yang tinggi juga membuat jembatan penghubung alternatif antar kecamatan terpaksa ditutup karena dikhawatirkan hanyut. Sejumlah warga yang hendak melintas jembatan alternatif antar kecamatan Mojo Agung dan Sumobito ini pun terpaksa putar balik atau mencari alternatif jalan lain. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir juga mengakibatkan sebuah musola ambruk setelah mengalami kebocoran. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, tambang nikel di Raja Ampat jadi sorotan. Usai jeda kami akan mengulasnya lebih dalam bersama Gubernur Papua Barat Daya dan juga Bupati Raja Ampat. Tetap bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 12 DPR Bambang Haryadi menyoroti perbedaan perizinan di mana PT GAK Nikel memiliki kontrak karya yang terbitkan sebelum pembentukan Kabupaten Raja Ampat. Sementara 3 perusahaan swasta beroperasi dengan izin dari pemerintah daerah.
Komisi 12 DPR berencana melakukan inspeksi langsung ke lokasi ketiga perusahaan itu bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan juga memastikan tidak ada pelanggaran yang luput dari perhatian. Ada Kawai Sejahtera Mining, kemudian PT Negara Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, saya bantu menjelaskannya. Begitu ya, Mas Bambang. Selain PT GAK ada juga PT Kawai Sejahtera Mining, begitu ya Mas? PT Anugerah Surya Pratama. Yang tiga kita tidak belum ketahui, tapi kalau seandainya itu ada di wilayah zona, kita minta pemerintah evaluasi. Kita percayalah bahwa pemerintah saat ini sangat concern terhadap lingkungan. Pemirsa, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah jadi sorotan lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan masif terhadap ekosistem dan lingkungan di wilayah itu. Kami ajak Anda langsung berbincang bersama daring dengan Bapak Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, dan juga Bapak Ori Deko Burdam, Bupati Raja Ampat. Selamat malam waktu Papua Barat Daya. Bapak-bapak, Assalamualaikum. Saya selalu keduanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu di Newsroom, suatu kehormatan bagi kami di sore ini waktu Jakarta. Saya ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak Elisa. Pak Elisa bisa menggambarkan hasil tinjauan kemarin bersama Pak Menteri SDM di lapangan seperti apa? Ya baik, makasih. Saya mungkin melaporkan. Memang kemarin kita sudah melakukan kunjungan dengan Pak Menteri SDM, tapi kita dari Sorong langsung menuju ke Pulau Gak, di mana PT Gak Nikel. Itu kita sampai di Pulau Gak itu sendiri, kita langsung berjumpa dengan masyarakat dan peninjauan langsung ke area penambangan. Nah, kita juga putar dengan heli di area pulau itu. Nah, memang kalau untuk Pulau Gak sendiri keadaannya masih aman begitu, tidak ada pencemaran, air masih jernih, tempat pemuatan juga air masih jernih di pelabuhannya, di keliling pulau itu juga masih airnya masih jernih. Kemudian di sana mereka sudah melakukan kewajiban mereka ya, penambangannya dari 600.000 hektar yang mendapat izin itu, mereka baru mengoperasikan atau operasinya baru 260. 260 hektar. Dari 260 hektar itu 120 sudah mereka reboisasi, 50-an sudah reklamasi karena itu sudah penambangan yang pertama, dan hari ini yang masih produksi ini 130 hektar dari total yang diberikan kepada mereka, baru dioperasikan 260 hektar, 60.000 hektar. Baik, nampaknya pernyataan Anda kontradiktif ya dengan kondisi real di lapangan, Pak Gubernur. Karena kalau pantauan udara, citra satelit, itu jelas sekali nampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini perubahannya luar biasa loh Pak Gub. Dari tahun 2017 kita lihat di momen berikutnya 2020 hingga 2025 ini tangkapan drone ini sangat berbeda sekali Pak. Ada kerusakan lingkungan di situ, Pak Gubernur. Kalau untuk Pulau Gak sendiri masih aman lah. Masih aman. Hasil peninjauan kita kemarin, tapi kalau ada satelit atau apa kita tidak tahu, tapi yang kami lihat kemarin seperti itu. Kalau untuk kontrak karya sendiri Pak, ini benar bukan dari Pemda yang mengizinkan, tapi melainkan kontrak karya persetujuan dari pemerintah pusat atau bagaimana? Bisa jelaskan PT GAK Nikel ini? Kalau untuk kewenangan pemberian izin kan semua dari pusat. Kita di daerah tidak. Jadi khusus untuk PT Nikel GAK ya, itu kontrak karyanya dari pemerintah pusat. Itu sudah mulai dari, ya menurut informasinya dari tahun 70-an, terus 2018 baru dapat
IUP-nya 17 baru 2018 mulai operasi lagi. Baik, saya ke Pak Ori Deko untuk penjelasan lebih dalam soal Raja Ampat ini karena Pak Bupati tentu juga tahu jelas persis bagaimana kondisi real di lapangan. Apakah Anda sama statementnya dengan Pak Gubernur, kondisi realnya tidak ada kerusakan yang terjadi, kerusakan lingkungan di PT GAK ini, di Pulau GAK, Pak Bupati? Ya, baik. Terima kasih. Saya mau jelaskan sedikit menyangkut apa yang kita lihat. Lihat pada waktu kami kunjungan dengan Pak Menteri dengan Bapak Gubernur. Jadi kita seperti apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, memang pada waktu kita tinjau itu, ya keadaan masih seperti itu, laut masih jernih bersih semua. Dengan kita bandingkan dengan gambaran yang di medsos tidak seperti itu. Makanya saya pada hari ini saya sampaikan untuk kita, ya gambaran di medsos itu tidak seperti yang kita lihat di Pulau GAK pada waktu itu. Nah seperti itu. Jadi Pulau GAK menurut kami ya begitulah. Pak Bupati. Lalu gimana? Lalu yang tadi dibilang ada daerah kerusakan, saya kira daerah kerusakan itu kan daerah masih aktif yang digaruk dari perusahaan itu. Seperti tadi yang Bapak Gubernur sampaikan, daerah yang sudah tidak aktif, mereka sudah reboisasi, penanam kembali, bahkan juga ada daerah yang reklamasi hancur mereka lakukan itu. Menurut kami, ya terima kasih kalau bisa ditambah lagi pengawasan yang ketat lagi supaya jangan sampai yang kita berpikir ekosistem kita nanti rusak ke depannya itu harus kita jaga juga. Aktivitas tambang ini tentu mendapatkan masukan juga dari masyarakat adat setempat begitu ya Bupati ya, karena kalau berbicara soal izin tentunya juga harus kulonwon begitu ya, kalau dari bahasa Jawanya minta izin ke pemerintah daerah termasuk dari pemerintah setempat termasuk warga lokal. Tapi kalau berbicara soal warga setempat Pak, apakah benar terpolarisasi, ada yang setuju dengan keberadaan aktivitas tambang, ada tidak setuju Pak, ada yang menolak, ada yang menerima, ini bagaimana kondisi di lapangan selebih jelasnya Pak Bupati? Ya, ya menurut kami kemarin kita tiba di Pulau GAK itu, nah, pada umumnya masyarakat di Pulau GAK mendukung untuk tambang ini harus dijalankan. Bahkan sudah ditawarkan juga oleh Pak Menteri, tambang ini saya tutup. Masyarakat jawab jangan Bapak. Nah itu. Jadi kita juga ya dilema juga kalau masyarakat yang minta seperti itu, akhirnya mereka minta sama Pak Menteri. Jadi ya kembali ke Pak Menteri lagi. Nah seperti itu. Terus menurut kami ya masyarakat adat ini sudah dari perusahaan GAK Nikel ini sudah tahun 70-an mereka lakukan ini kontrak karya yang kedua. Menyangkut hak wilayah mungkin sudah mereka lakukan sendiri tanpa libatkan pemerintah. Baik. Tentu kita pengen dengarkan juga statement dari masyarakat adat setempat. Kami akan putarkan komentar dari Bapak Charles Imbir nih selaku masyarakat adat setempat yang juga mempunyai opini tersendiri terhadap keberadaan aktivitas tambang nikel di Papua Barat Daya, apalagi di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu kami punya rekaman wawancaranya bersama CNN. Kita putarkan berikut ini statement dari Charles Imbir. Kalau undang-undang bilang pulau-pulau kecil ini tidak perlu ditambang, ya tutup aja tambang, itu kan pertama. Tambang ini untuk siapa? Masyarakat Raja Ampat tidak makan tambang, tapi kalau lautnya, ikannya, pohonnya, burungnya bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan pariwisata yang setiap hari muncul. Walaupun kecil, tetapi kemudian negara harus memastikan tata ruang di Raja Ampat ini untuk apa? Kalau memang untuk pariwisata dan perikanan laut, perlindungan yang tadi seperti Amerika punya hutang bisa ditutup dengan membayar terumbu karang, maka nasional presiden harus menjamin adanya perlakuan-perlakuan untuk menjaga Raja Ampat dengan mengembangkan ekonomi wisata secara kuat ke pariwisatawan, ke perikanan. Ini memberi energi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar bisa mengelola itu. Jadi pendekatan-pendekatan ekonomi wisata itu penting dari semua kementerian sehingga Raja Ampat benar-benar ditolong. Begitu juga pasti akan diikuti oleh pemerintah daerah dan juga baik provinsi maupun kabupaten sehingga kawasan Raja Ampat benar-benar dikelola secara nasional untuk kepentingan kelautan, perikanan laut dengan pariwisata yang
Saya minta komentar Pak Gubernur, Pak Elisa. Masyarakat Papua Barat Daya tidak butuh tambang, Pak. Perikanan, kelautan yang dibutuhkan. Respon Anda? Ya, mohon izin. Jadi, kemarin kita bicara GAK dulu ya, PT GAK Nikel di Pulau GAK sendiri. Jadi, kemarin kami tiba di sana, permintaan masyarakat, itu penambangan itu tetap dilanjutkan. Dari kemarin setelah kami pulang dan ada rapat dengan Pak Menteri, kami juga sudah menyampaikan pemaparan dari provinsi. Jadi kita minta kepada pemerintah pusat untuk PT GAK Nikel ini, karena dia memenuhi kewajiban dan memang belum ada pencemaran di sekitar itu, dan dia sedikit agak jauh dari kawasan pariwisata itu, jadi itu kita minta untuk komitmen dari kita semua. Raja Ampat ini kita mau jadikan apa? Apakah full pariwisata atau karena ada potensi tambang dan lain situ sesuai dengan permintaan masyarakat, karena masyarakat ini ada yang menerima, ada yang sebagian masyarakat lokal yang mendiami tempat itu menerima kehadiran penambangan khusus untuk Pulau GAK. Sedangkan yang 3 perusahaan yang lain itu memang kami belum sampai, dan saya rencana nanti 2 hari lagi kami akan meninjau langsung di beberapa itu di 3 perusahaan yang 3 ini sebenarnya untuk yang saat ini izin itu hanya 2 saja, yaitu PT GAK itu sendiri dengan KW. Yang kita lagi, jadi dari evaluasi kita kemarin kita minta untuk dia lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau mereka yang memberikan izin. Nanti kita lakukan evaluasi yang memang benar-benar ya tidak sesuai, atau penambangan itu ada di pulau-pulau yang kecil sekali yang kita yakini akan merusak kawasan itu, ya mungkin lebih bagus kita usulkan untuk dipertimbangkan untuk dihentikan. Ini kan kewenangan pemerintah pusat. Jadi kita harap Raja Ampat tetap seperti yang kita harapkan dia. Saya dapat poinnya Pak Gubernur. Baik, 3 perusahaan swasta yang ini diklaim sebagai izinnya dapat justru dari Pemda, Pak. Ini statement yang saya dapatkan kemarin bersama DPR. Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12, menyebutkan 3 perusahaan swasta dapat izin tambang dari Pemda, Pak. PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa. Ini izin Anda atau tidak, Pak Gub? Ya benar, itu data yang kita miliki juga begitu. Jadi yang KW itu dapat izin dari mantan Bupati Raja Ampat 2013. 2013. Sedangkan yang Raymond dengan ini yang kita belum memiliki data yang lengkap, tapi yang itu memang dari Pak Bupati, mantan Bupati Raja Ampat, Bapak Wanma di 2013. Saya ke Pak Bupati, Pak Urideko. Kalau kita kutip ya statement oleh anggota DPRD Dapil Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor kepada awak media, yang bersangkutan menduga ada pihak yang bermain di balik keberadaan tambang. Mereka punya sosok kuat, punya pangkat. Ini siapa Pak kira-kira? Pak Bupati, statement ini siapa yang bisa dijelaskan? Baik, kalau mengenai statement yang disampaikan itu saya belum tahu siapa yang di balik belakang itu. Tetapi saya tadi lanjutkan dari komentarnya Pak Gubernur, ya saya seperti yang Pak Gubernur sampaikan. Jadi menyangkut PT GAK Nikel ini saya kira itu sudah kementerian yang melakukan izin. Lalu ada 3 perusahaan yang hari ini saya dengar lagi sampai juga ada yang 2025. Ini saya mau tinjau kembali sejak kapan ada izin 2025 ini keluar. Seperti itu supaya ditinjau kembali lagi. Setahu kami 2025 ini tidak ada izin-izin.
Baik. Nah, mulai dengar situasi ini, tetapi ada PT apa Nurham atau PT apa lagi saya juga tidak tahu yang izinnya 2025. Nah, saya kira 3 PT ini kembali ke pusat untuk ada ditinjau kembali lagi. Tapi kira-kira ada pihak yang bermain Pak di belakang ini Pak? Punya pangkat loh Pak. Gimana? Anda menduga ada pihak yang bermain sehingga kalau berbicara soal tambang ini sebenarnya sudah lama. Ini kenapa baru ribut sekarang? Apakah ada pihak yang merasa tersaingi, tidak kebagian dana bagi hasil DBH atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu, tetapi kalau kita lihat dari daerah-daerah kita kan daerah konservasi. Daerah konservasi yang susah untuk kami pemerintah daerah juga mau melakukan aktivitas. Kita buka lahan untuk bangun fasilitas umum saja, kita ditegur. KSDA bahkan saya punya staf pernah juga dipenjarakan. Tetapi kenapa daerah konservasi ini bisa digunakan untuk tambang dan apa semua? Nah, ini jadi pertanyaan untuk kita. Siapa di balik ini? Oke, karena kalau berkaca terhadap undang-undang ini cukup banyak peraturan yang mengatur Pak Gubernur maupun Pak Bupati. Saya jelaskan di grafik. Kita punya grafiknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disebutkan di sana tidak boleh aktivitas tambang di pulau kecil termasuk PT GAK, sehingga muncul keributan dari media sosial publik. Kenapa tiba-tiba ramai di media sosial? Karena temuan dari Greenpeace juga menyebutkan Bapak-bapak 500 hektar hutan dan vegetasi di Pulau GAK telah rusak akibat aktivitas tambang, pencemaran terumbu karang, hingga mengganggu sistem ekologi laut. Anda tidak sadar dengan hal ini, Pak Gubernur, Pak Bupati? Temuan Greenpeace dan Jatam ini? Oke, mungkin dari provinsi dulu ya. Oke, Pak Elisa silakan. Jadi, kalau untuk jangka panjang kemungkinan itu akan ada. Oke. Tapi kalau hari ini untuk GAK, saya yakin belum sampai ke tingkat itu. Kalau mungkin nanti di tempat 3 yang lokasi yang lain itu yang kami mohon waktu nanti hari Rabu, kami akan meninjau langsung ke lapangan, nanti kita akan konfirmasikan begitu. Oke. Mungkin sedikit story soal Pulau GAK, saya mau ke Pak Bupati. Ini kan kalau berbicara soal Pulau GAK sangat seksi sekali untuk dinikmati, kekayaan alamnya berawal dari para leluhur yang pertama menjejakkan kaki di pulau tersebut, menjumpai banyak teripang begitu ya, informasi di situ ya, ada teripang di perairannya, hewan yang bernilai ekonomi tinggi yang disebut dengan GAK. Ini bisa dijelaskan kenapa begitu menarik bagi investor, bagi pemerintah pusat juga untuk melirik hal ini, Pak Bupati? Ini kan wilayah Anda. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara tambang di Pulau Nikel ini sudah dari tahun 70-an. Kalau kita dengar ada tahun 1972 lah. Nah, itu juga saya belum lahir. Nah, lalu sampai dengan saat ini aktivitas itu berjalan terus berhenti terus berjalan lagi sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya leluhur, kita punya tua-tua pada waktu itu mungkin sudah buat perjanjian-perjanjian, kami belum tahu sampai di situ. Nah, seperti itu. Tetapi untuk mencari pulau itu sebagai pulau untuk pencarian, memang dari dulu juga pulau itu sebagai tempat pencarian ikan, teripan, bahkan penyu yang lain-lain juga. Nah, seperti itu. Tetapi hari ini di Pulau GAK itu ada mengandung tambang di situ sehingga dilirik-lirik oleh investor seperti itu, Pak. Termasuk juga Pulau Manuran dan Pulau Kawe. Ini bisa jelaskan ke kami, Pak, apakah seseksi itu pulau ini punya SDA yang cukup banyak untuk bisa dinikmati, menghasilkan investasi sehingga merusak lingkungan juga, Pak Bupati? Ya, kalau menurut kami Manuran dan Pulau Kawe. Pulau kami ini Pulau Kawe, terus Pulau Manorom, Pulau Kawei, bahkan ada lagi satu pulau Batam Pele, semua punya ada hasil dari kandungan itu. Cuma ya ini berbicara Kawei, berbicara Batam Pele, Kawei dengan dekat dengan spot wisata kami yaitu Pulau Wayak. Lalu Pulau Batam Pele itu ada spot-spot kami juga, spot wisata kami menyangkut dalam laut, ikan, karang yang sangat indah-indah juga, sehingga keraguan masyarakat takut tambang terjadi di situ, dia mempengaruhi ke situ habitat yang ada di dalam laut. Itu keraguan masyarakat seperti itu, karena ada spot-spot wisata di situ juga.
Baik. Saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kan ada Komisi 12 DPR yang akan menginspeksi langsung ke sana, dan setelah pertemuan dengan Pak Menteri SDM, apa kemudian langkah konkret yang bisa diambil sehingga polemik tidak berkepanjangan, Pak Gubernur? Karena kalau berbicara soal aktivitas tambang masih ada pro kontra hingga kini. Sampai kapan stop operasional tambang aktivitas ini di Raja Ampat? Jadi kalau itu kami sangat senang begitu. Kami pemerintah daerah senang kalau teman-teman dari Komisi 12 kalau datang ke Papua dan langsung meninjau lapangan, kita senang. Karena memang kami kemarin rapat itu sudah kita usulkan bahwa untuk wilayah lain selain GAK itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi yang mendekat dengan spot-spot wisata itu kita harapkan, apalagi pulaunya kecil itu kita tidak izinkan untuk penambangan itu dilakukan. GAK itu kan agak besar, jadi potensi masih bisa dilakukan. Reklamasi juga reboisasi. Tapi kalau pulau-pulau yang kecil itu yang mungkin macam Batam Pele dan lain sebagainya, itu kemungkinan kita harapkan pemerintah pusat bijaksana untuk bisa mengevaluasi kembali, dan kalau bisa itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Baik, terakhir Pak Gubernur, Anda harus jawab ini. Apakah sejauh ini transparan ya dana bagi hasil kepada warga? Karena banyak sekali demonstrasi juga yang terjadi, tidak merata informasinya nih Pak, dana bagi hasilnya DBH kepada warga. Ini benar? Ya, DBH ini itu kewenangan Kabupaten Raja Ampat, jadi tidak sampai kita di provinsi belum pas. Kemarin juga dalam percakapan itu saya juga sempat menanyakan kepada pihak perusahaan bagaimana kewajibannya dengan masyarakat di sini, dan sarana-sarana umum, peribadatan, dan juga anak-anak sekolah di situ. Nah, itu juga kita tanyakan. Dan itu yang nanti kami juga terus kerja. Kalau memang itu mau dilanjutkan, kita harus bicarakan yang baik. Ya, silakan dijawab Pak Bupati. Untuk masyarakat itu harus. Ya, saya lempar langsung ke Pak Bupati, ini wilayahnya Pak Bupati. DBH tadi bagaimana Pak? Singkat. Baik, terima kasih. Ya, menyangkut bagi hasil dari minerbal yang di Raja Ampat, memang kita juga biasanya diberikan bagian dari itu. Dari yang disebut DBH minerbal. Nah, itu juga kita Raja Ampat dapat ya kurang lebih hampir sekitar 50-an lebih lah, seperti itu. Baik, meskipun sudah ada hasil yang didapat dari aktivitas tambang, yang paling penting adalah masukan-masukan dari beberapa lembaga begitu ya Bapak-Bapak ya. Greenpeace Jatam ini mencatat ada beberapa vegetasi yang rusak akibat tambang ini, dan ini tidak boleh Pak, karena di pulau-pulau kecil dilarang sekali untuk melakukan aktivitas tambang, sudah ada undang-undangnya. Ini kita minta perhatian dari Pemda segera melakukan pengawasan. Ada lagi perusahaan-perusahaan berikutnya yang ingin investasi namun merusak lingkungan yang ada di Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia, Bapak-Bapak. Kami perlu disclaimer, kami juga turut mengundang dari PCO, pihak istana, tapi tidak berkenan hadir dalam dialog ini. Terima kasih untuk waktu Anda berdua, Bapak-Bapak. Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, kemudian Bapak Ori Deko Burda, Bupati Raja Ampat, bersama kami di Newsroom. Selamat malam waktu Papua. Sehat selalu keduanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Jakarta. Berikutnya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tewas diduga akibat mengalami kekerasan fisik dari seniornya. Informasi ini hadir usai jeda berikut. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kekerasan di dunia pendidikan terus berulang. Pada kali ini perpeloncoan menelan korban jiwa. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung Pratama Wijaya Kusuma tewas diduga akibat mengalami kekerasan fisik dari seniornya saat korban pendidikan dasar organisasi pecinta alam.
cuma ya yang kita ingin ya balas timpal lah yang mau saya, nyawa anak saya hilang loh. Meninggalnya Pratama Wijaya menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Anak pertama dari pasangan Wirnawani dan Abkori ini adalah pribadi yang penurut sekaligus taat beribadah. Orang tua korban sebelumnya sempat melarang Pratama Wijaya untuk mengikuti diksar, namun akhirnya mengizinkan. Ditemui di rumahnya di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Selasa 3 Juni 2025, kesedihan masih terasa di keluarga ini. Mereka kehilangan Pratama karena merupakan anak laki-laki satu-satunya. Keluarga mendesak pelaku yang menyebabkan Pratama meninggal dihukum setimpal. Keluarga juga mendesak Dekanat FEB Unila bertanggung jawab. Dengan berbekal sejumlah barang bukti berupa foto hasil scanning kepala korban, foto korban setelah dioperasi, foto korban saat diksar, dan foto luka di tubuh korban, keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Pahala Simanjuntak menyebut pihaknya berkomitmen menindaklanjuti laporan orang tua Pratama Wijaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Salah satu langkah lanjutan yang dipertimbangkan polisi adalah pembongkaran makam atau ekshumasi untuk dilakukan otopsi. Pemeriksaan forensik pada jenazah dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban yang diduga tidak wajar. Kemudian untuk kasus itu kita akan lakukan pendalaman, kita akan menelusuri bagaimana kronologis kejadiannya sampai terjadi seperti yang sekarang disampaikan, itu yang diduga bahwa ada penganiayaan atau pengeroyokan. Kekerasan fisik diduga terjadi saat korban mengikuti diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Diksar digelar 4 hari, 10 hingga 14 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan diikuti 6 mahasiswa termasuk korban. Saat melakukan kesalahan, korban diduga mengalami kekerasan fisik berlebih mulai dari ditendang di bagian perut hingga dada oleh seniornya. Usai diksar, korban sakit dan tidak mengikuti perkuliahan. Karena kondisinya memburuk, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Beberapa hari dirawat, Pratama dinyatakan meninggal Senin 28 April 2025. Selain Pratama, satu mahasiswa peserta diksar lainnya mengaku mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Yang memiriskan, mahasiswa bernama Muhammad Arnando Alvaris ini mendapatkan intimidasi. Tim investigasi Universitas Lampung memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat. Dalam keterangan pers 4 Juni 2025, Ketua Tim Investigasi Novita Tresiana mengatakan bukti yang diperoleh sangat beragam. Tim investigasi Unila juga akan mengumpulkan bukti dokumen digital. Kemudian tim investigasi hari ini sudah menyusun kronologis peristiwa ya. Ini penting karena ini menjadi dasar nanti pemanggilan siapa-siapa saja yang dipanggil dan titik-titik krusialnya di mana. Kematian Pratama memantik keprihatinan. Sebagai bentuk keprihatinan, ratusan mahasiswa Unila menggelar aksi damai 1000 lilin dan doa bersama untuk Pratama Wijaya Kusuma. Aksi digelar di Bundaran Air Mancur Unila Selasa 3 Juni 2025. Mahasiswa berharap aksi damai ini mendorong proses pengusutan kasus tewasnya Pratama semakin benderang. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Profesor Sunyono berkomitmen kampus akan menyelesaikan proses investigasi internal selesai dalam 2 pekan. Pihaknya membekukan organisasi Mahapel untuk sementara waktu. Jika hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran kasus ini, Mahapel dibekukan secara permanen. Sejauh ini dibekukan Pak ya? Iya, sampai terbukti apakah ada kesalahan secara organisasi atau tidak. Apabila nanti ditemukan tidak terbukti, maka akan dihidupkan kembali. Kriminolog menyayangkan orang tua korban tidak segera melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dialami Pratama. Jeda waktu korban meninggal dan laporan orang tua korban bisa menghambat proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Meski demikian, polisi diyakini bisa mengungkap kasus ini.
Loh, kenapa nggak dari awal? Menurut saya pengungkapan seperti ini harusnya ini juga terikat dengan pendekatan saintifik atau pendekatan keilmuan. Contoh, ini kan harusnya perlu pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan yang lain yang dilakukan oleh ahli. Nah, ini saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh ahli atau belum. Lagi-lagi anak bangsa meninggal saat kegiatan kampus. Cerita miris serupa terjadi beruntun di beberapa kampus di Republik ini. Berbagai jenis kekerasan yang dapat terjadi di kampus, mulai dari fisik, verbal, emosional, bahkan seksual. Kekerasan harus diakhiri. Iklim demokrasi dan akademiklah yang harus dikedepankan dalam kampus sebagai kawah candra di muka calon pemimpin bangsa. Roy Triyono, Bandar Lampung, Lampung. Ke informasi lain, wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mengemuka dan menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Selatan. Melalui perspektif hukum, ekonomi, dan sosial, sejumlah pakar dan juga legislator memberikan pandangan berbeda terhadap peluang dan tantangan legalisasi kasino di tanah air. Bicara soal partai menurut Islam, ada otoritas pemerintah memberikan izin oleh federasi, dan ini dilakukan oleh Kasino di Indonesia selama ini dianggap tabu. Padahal di banyak negara, industri yang satu ini berkontribusi langsung pada perekonomian suatu negara. Dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum, wacana legalisasi kasino dibedah dari perspektif hukum, sosial, dan ekonomi Sabtu siang. Beragam pandangan mengemuka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbialah Ilyas menilai legalisasi kasino belum dibutuhkan dan memiliki risiko sosial yang besar karena kultur masyarakat Indonesia tidak seperti negara-negara yang melegalkan judi. Kalau menurut saya tidak perlu, karena kultur kita berbeda dengan kultur negara-negara yang melegalkan. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam. Walau mengakui judi yang dilegalkan dengan izin penguasa sebenarnya dibolehkan secara hukum. Nah, pangsa pasar yang besar ini dengan uang yang ada itu lari ke luar negeri. Karena apa? Di Indonesia memang tidak dilegalkan. Sehingga banyak uang yang harus keluar dari Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin kalau misalnya kita legalkan, tetapi nggak seluruh Indonesia tentunya, di wilayah-wilayah tertentu. Karena menurut pasal 333 KUHP disebutkan bahwa judi itu memang dilarang apabila tidak mendapatkan izin. Artinya kalau misalnya ada izin dari pemerintah, tentu itu diperbolehkan. Senada dengan itu, ekonom Beni Batara Huta Barat atau Benix menilai legalisasi kasino dapat memberikan kontribusi pendapatan negara yang signifikan. Kalau menurut saya yakin dan saya sangat optimis di Indonesia itu bisa terwujud yang namanya kasino. Itu sangat yakin, sangat bisa, dan ini semua kan bolanya itu cuma ada di kepala daerah masing-masing loh. Jadi kalau seandainya kepala daerah ada yang punya nyali, mereka punya keberanian buat bikin itu bisa segera jalan dan bisa segera cepat, dan itu tidak butuh investasi yang banyak. Legalisasi kasino masih menjadi wacana yang menuai pro dan kontra sekaligus dipertimbangkan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Diketahui wacana legalisasi kasino di Indonesia pernah muncul dalam rapat Komisi 11 DPR RI ketika membahas objek baru penerimaan negara bukan pajak yang dapat dimaksimalkan. Ajiat Moko, Jakarta. Informasi menarik lainnya hadir dari mancanegara, tetap bersama kami di Newsroom. Mancanegara, pemirsa, pasukan Israel mengepung dan menaiki kapal Freedom Flotilla Coalition yang berusaha mencapai jalur Gaza untuk menentang blokade laut Israel. Kapal berisi 12 awak, termasuk aktivis Greta Thunberg dan Rima Hassan, seorang anggota Parlemen Eropa Prancis.
Kapal pesiar berbendera Inggris Medlin yang dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition yang pro-Palestina berusaha mengirimkan sejumlah bantuan ke Gaza pada hari Senin. Namun, pasukan Israel telah mengambil alih komando kapal amal tersebut yang mencoba menerobos blokade laut di jalur Gaza dengan 12 awaknya termasuk aktivis Greta Thunberg dan Rima Hassan, seorang anggota parlemen Eropa Perancis. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial oleh aktivis Yasmin Akar, terlihat mengangkat tangannya saat alarm kapal berbunyi. Seseorang yang tidak dikenal terdengar meminta orang-orang untuk pergi ke tempat mereka, kemudian membuang ponsel mereka. Reuters tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut secara independen. Freedom Flotilla Coalition pada Senin mengatakan Angkatan Laut Israel memerintahkan untuk mengubah arahnya saat mendekati area terlarang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan militernya untuk mencegah Medlin mencapai Gaza. Ia menyebut misi tersebut sebagai upaya propaganda untuk mendukung Hamas. Israel memberlakukan blokade laut di daerah kantong pantai tersebut setelah Hamas menguasai Gaza pada 2007. Sementara sekitar 2.000 personil dikerahkan Presiden Trump dalam aksi unjuk rasa di Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara seorang jurnalis asal California terkena tembak peluru karet saat melakukan secara langsung di lokasi kerusuhan unjuk rasa di Los Angeles. Para pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan Garda Nasional California dalam aksi protes terhadap kebijakan Presiden Trump terkait penertiban migran gelap di Los Angeles pada Minggu. Dalam aksi unjuk rasa ini, Presiden Trump mengerahkan sekitar 2.000 personel untuk menangani kerusuhan sejak Jumat. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan bakar mobil. Sebanyak 118 orang ditangkap selama aksi berlangsung. Trump menuding para demonstran sebagai penghasut bayaran dan melarang penggunaan masker dalam aksi. Sementara, Gubernur California Gavin Newsom mengkritik kebijakan tersebut dan menilai hal itu hanya akan memperburuk situasi. Seorang jurnalis asal Australia terkena peluru karet di kakinya saat hendak melakukan laporan langsung dari lokasi unjuk rasa di Los Angeles pada Minggu. Reporter 9 News, Lauren Tomasi, tengah melaporkan kerusuhan tersebut saat petugas polisi anti huru-hara melepaskan senapan peluru karet ke arahnya dan langsung mengenai kakinya. Tomasi sempat syok dan menjerit kesakitan akibat penembakan tersebut. Tomasi dan rekannya dalam keadaan baik dan tidak mengalami luka serius. Jangan kemana-mana lu pemirsa, karena berikut CNN Indonesia Newsroom masih kembali bersama rekan saya Prasidya Puspa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, selamat sore, terima kasih, sampai jumpa. Viral sebuah video warga Dusun Jalan Kidul, Desa Jalan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo membawa keranda jenazah melewati sungai berarus deras. Warga melintasi sungai Jalan yang memiliki lebar 30 meter menuju tempat pemakaman untuk memangkas jarak. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara. Saya Prasidya Puspa. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jelang pertandingan melawan Jepang pada Selasa besok, pemain timnas Indonesia langsung menjalani latihan fisik di Osaka, Jepang pada Minggu siang. Sebelumnya saat tiba di Bandara Kansai pada Jumat malam waktu setempat, rombongan pemain timnas Indonesia disambut meriah oleh fans Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga pamungkas putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa sore esok waktu Indonesia. Begitu tiba di Jepang, skuad Garuda langsung menjalani serangkaian latihan fisik. Dalam video yang diunggah di akun medsos resmi Timnas Indonesia pada Minggu siang, sejumlah pemain melakukan pemanasan dengan berlari dan mengoper bola di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. I think it's the time that we get to know each other better, the way we want to play defense and attack. So I think the plans are clear now, and it was also what you see in the game against China that the preparation works good.
Pada laga terakhir melawan Jepang, Patrick Kluivert bisa kembali memainkan dua pemain andalannya yang sebelumnya absen saat melawan China di Stadion GBK. Kedua pemain tersebut adalah Martin Paz dan Marcelino Ferdinand. Marcelino berpotensi kembali memperkuat lini serang timnas bersama Ole Romani pada laga Selasa besok. Jumat malam para supporter terlihat begitu antusias dan menyambut kedatangan timnas Indonesia di Bandara Osaka. Bahkan saat mereka meninggalkan bandara pun, para supporter ini terus memberikan dukungan kepada 30 pemain yang datang ke Osaka. Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 12 poin atau satu tingkat di bawah Arab Saudi yang mengemas 13 poin. Sementara Jepang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C dengan koleksi 20 poin. Posisi kedua dihuni Australia yang mengumpulkan 16 poin. Laga Jepang versus Indonesia tak akan memengaruhi posisi Jepang yang kukuh di puncak klasemen grup C. Sementara Indonesia masih bisa memperbaiki peringkat ke posisi ketiga klasemen akhir grup C. Abdul Rojak, CNN Indonesia. Duel antara Jepang versus Indonesia akan tersaji esok pada pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang sudah mengamankan tempat di Piala Dunia 2026 tanpa banyak drama, sementara Indonesia masih harus berjuang setelah gagal lolos secara otomatis. Kita bahas asa timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Bergabung bersama saya petang ini sudah ada Aun Rahman, pengamat sepak bola. Bung Aun, selamat petang. Ya, selamat petang juga Puspa, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan bahas apa yang besok menjadi perbincangan para pecinta sepak bola. Setelah sebelumnya kita ketahui kalah telak 0-4 ya melawan Jepang waktu di GBK. Gimana Bung Aun melihat persiapan fisik dan juga mental timnas kita kali ini? Ya, tadi juga sudah disebutkan kalau ada persiapan fisik yang sebelumnya dilakukan oleh punggawa timnas Indonesia di Kansai, di Osaka. Ini membuktikan kalau sebenarnya Patrick Kluivert mau mencoba untuk menangani permainan cepat dan juga transisi yang cepat juga dari yang jadi kebiasaan dari timnas Jepang. Saya rasa secara umum tentunya bisa meraih hasil yang jauh lebih baik ketimbang ketika kita digilas habis-habisan di Jakarta. Itu saya rasa akan jadi target ataupun tujuan utama dari persiapan skuad Garuda di Osaka. Kalau dari mentalnya gimana nih? Melihat apa yang sudah kita lalui kemarin juga melawan Cina. Ya, saya rasa memang sudah teruji luar biasa. Timnas kita setidaknya di babak ketiga ini ya, dengan berhadapan dengan Arab Saudi, terus juga ada thriller goal ketika berhadapan dengan Bahrain, bisa menang tentunya juga melawan tim-tim yang sulit gitu ya, seperti Arab Saudi juga termasuk dan juga Cina. Saya rasa memang di laga lawan Jepang sendiri idealnya sebenarnya jadi fun time. Maksudnya gini, baik Jepang ataupun Indonesia sebenarnya kan tidak menentukan banget, kecuali Indonesia yang ingin memperbaiki peringkat di klasemen akhir. Saya rasa pada akhirnya kemudian mungkin bisa jadi tempat untuk mencoba pemain-pemain yang sebelumnya tidak ataupun belum dapat kesempatan gitu. Karena meskipun dapat peringkat ketiga kan juga sebenarnya tidak banyak berpengaruh terhadap apa yang terjadi nanti di round 4 gitu. Jadi memang secara mentalitas saya rasa jadi ajang having fun dan juga tentunya pembuktian diri bagi yang mungkin belum dapat kesempatan di pertandingan sebelumnya. Oke, tapi di laga nanti nih Bung Aun, amunisi pemain timnas Indonesia juga udah lebih baik. Ada Marcelino, ada juga Martin Paz yang udah bebas gitu dari sanksi. Kansnya melihat pertandingan nanti dengan amunisi ini seperti apa? Sebenarnya keduanya mungkin punya posibilitas main ya, cuman saya rasa ada peluang kalau Patrick Kluivert mungkin akan mencoba lagi Emil Audero Mulyadi yang tampil bagus di laga lawan Cina di Jakarta gitu. Kasih kesempatan lagi untuk Audero karena kan
Martin Paes sudah dapat menit-menit bermain di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebenarnya. Saya rasa itu kedua Marcelino juga pasti akan dicoba lagi, terutama karena kita lihat juga di laga lawan yang terakhir, mau tidak mau harus melihat laga lawan Cina sebagai panduan utama ya, karena kita lihat memang kehadiran Marcelino dibutuhkan, meskipun kita juga bisa lihat kalau ada opsi-opsi lain termasuk Beckham Putra yang main di 20 menit akhir dan menunjukkan kalau dia juga bisa mainin peran yang hampir serupa dengan Martial, bahkan ada posibilitas kalau dua-duanya sebenarnya bisa dimainin barengan gitu di lini serang. Saya rasa memang adalah waktu yang terbaik sekarang gitu untuk mencoba pemain-pemain yang sebelumnya belum sempat dicoba, karena stake pertandingannya istilahnya itu tidak terlalu menentukan gitu. Paling tentunya kan yang jadi concern adalah ketika justru harus mengistirahatkan pemain, karena ketika misalnya terkena kartu kuning tidak bisa main di round 4, misalnya Jaizes, Calvin Verdong juga sama. Saya rasa akan lebih wise ketika para pemain ini coba diistirahatkan, walaupun sempat ada hari ini juga statement dari Kevin Dix ya, pengennya kedua tim tampil all out gitu ya istilahnya. Cuman kan kita juga mesti bijak kalau misalnya kualifikasi kayak gini ada istilahnya game management gitu. Jadi nggak mungkin habisin semuanya di satu pertandingan, kecuali pertandingan tersebut benar-benar urgent, karena masih ada round 4 yang nanti kita hadapi, di mana nanti kita juga akan berhadapan dengan negara-negara yang cukup sulit. Saya rasa memang di laga lawan Jepang besok ya akan lebih bijak sepertinya ya, emang dipakai untuk mencoba pemain di mana yang nanti bisa digunakan di round 4 nanti. Oke. Kalau soal Jepang yang dianggap udah di atas angin nih karena sudah jelas begitu ya. Apakah kemudian kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa maju, bisa punya peluang untuk tampil di Piala Dunia? Saya rasa dengan Jepang yang udah lolos gitu ya, mereka juga kan harus diakui di dua laga kualifikasi Piala Dunia ini udah lebih banyak manggilin pemain yang mungkin belum dapat banyak caps timnas senior. Nama ataupun profil paling bekennya kan Wataru Endo, Daichi Kamada, Yuto Nagatomo, sama Takefusa Kubo. 4 orang lah, 4 pemain yang memang benar-benar istilahnya well known secara internasional. Sisanya kan pemain-pemain yang mungkin sedang berusaha progres. Saya rasa meskipun demikian, itu kan levelnya juga para pemain yang tidak di level 4 pemain ini juga ada di level yang juga cukup tinggi. Misalnya Kaisi Usano yang main di Bundesliga itu juga termasuk breakthrough juga di musim ini bersama Mainz. Saya rasa juga Suto Machino juga penyerangnya itu main cukup bagus juga di Bundesliga. Saya rasa again meskipun Jepang let's say tidak menurunkan skuad yang di level top-topnya, saya rasa pun tetap mereka juga ada di level yang tinggi. Jadi meskipun let's say bukan pemain-pemain sekelas Kaoru Mitoma yang diturunin, pun Jepang tetap jadi tim yang luar biasa. Kan itu saya rasa apakah ada peluang? Tentunya tetap ada peluang untuk Indonesia untuk bisa mencuri poin di Osaka nanti. Oke, having fun tapi tetap ya adu keunggulan. Singkat aja, prediksinya nanti gimana? Skornya mungkin Bung Aun? Saya dengan sangat berharap kalau bisa stealing point 0-1 itu sangat oke gitu. Tapi kalau misalnya let's say pun berakhir imbang tidak masalah. Kalaupun kalah setelah melakukan perjuangan yang luar biasa. Oke, tapi kalau karena kita mainnya bukan di kandang, kita berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang bermain di negara lawan, pressure-nya seperti apa sih, Bung Aun melihatnya? Saya rasa Jepang punya supporter yang cukup fanatik dan juga cukup well known, punya dukungan luar biasa buat timnya. Tapi juga kita skuad Garuda juga dapat banyak sekali dukungan dari bukan saja orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, tapi juga cukup banyak saya rasa orang Indonesia yang datang ke Osaka juga untuk menyaksikan timnas. Karena itu saya yakin ya dukungan luar biasa yang biasa kita saksikan di Gelora Bung Karno
tidak akan jadi hilang juga, karena tentu orang-orang yang melakukan away day akan tetap memberikan semangat luar biasa untuk JIZES dan kawan-kawan. Oke, kita tunggu bagaimana keseruan dari penampilan Timnas Indonesia besok. Bung Aun Rahman, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat petang. Selamat petang. Dan usai jeda nanti, sebanyak 5 kecamatan di Jombang, Jawa Timur, Senin pagi terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dari Minggu sore. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Warga salah satu desa di Kabupaten Ponorogo menyeberangi sungai berarus deras sambil menggotong keranda jenazah. Jalur melewati sungai ini dipilih warga karena menjadi akses terdekat menuju area pemakaman. Sebuah video yang menunjukkan warga dusun Jalen Kidul, Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada Minggu membawa keranda jenazah melewati sungai Jalen yang berarus deras, kemudian viral di media sosial. Warga melintasi sungai Jalen yang memiliki lebar 30 meter menuju tempat pemakaman umum yang berlokasi di tengah desa Jalen. Warga memilih melintasi sungai untuk memangkas jarak. Hal ini dikarenakan jalan yang bisa dilalui kendaraan rutenya memutar dan jarak dari dusun Jalen Kidul menuju pemakaman menjadi lebih jauh sekitar 2 km. Sungai Jalen juga digunakan warga untuk aktivitas lainnya. Warga pun meminta Pemkab Ponorogo lekas membangun jembatan untuk memudahkan akses warga dusun Jalen Kidul menuju wilayah lain. Setiap ada orang meninggal ya seperti ini, tidak ada jalan lain. Kalau muter kan lebih dari 2 kilo, putar lewat sana, lewat polsek, terus muter makamnya kan dekat ini, gitu loh. Jadi akhirnya tetap nyabrang. Meskipun malam hari? Iya, malam harus. Itu sudah tugas warga semua kok. Sebanyak 5 kecamatan di Jombang, Jawa Timur, Senin pagi terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dari Minggu sore. Satu desa di Kecamatan Mojo Agung terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Beginilah kondisi banjir yang melanda Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Tak hanya menggenangi jalan, air juga merendam rumah warga. Meski begitu, kebanyakan warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya. Menurut warga, derasnya curah hujan membuat air dari Sungai Gunting dan Patak Banteng meluap ke pemukiman warga. Air merendam jalan desa setinggi 2 meter dan masuk ke dalam rumah hingga 1 meter. Dengan 6 pagi itu di jalan aspalan terus naiknya cepat. Pak, ketinggian air di dalam rumah sama di jalan sekitar berapa paling tinggi? Kalau di dalam rumah sekitaran kurang lebih 1 meter. Kalau di jalan? Kalau di jalan ya 2 meter kurang lah. Ya hujan. Dari kapan? Dari jam kurang lebih sekitar 5 sore. Kemarin? Ya kemarin sampai malam, sampai pagi. Tadi masih hujan. Menurut anggota Koramil Mojo Agung, banjir melanda 8 desa di Kecamatan Mojo Agung dan terdampak pada 250 kakak. Yang terdampak desa di Mojo Agung itu kurang lebih 8 desa. 8 desa meliputi wilayah yang dekat-dekat sama Kali Gunting, luapan dari Sungai Gunting. Tapi yang terparah di desa Kademangan. Yang tadi kita survei itu kurang lebih 2 meteran, Mbak Ita. Debit air Sungai Gunting yang tinggi juga membuat jembatan penghubung alternatif antar kecamatan terpaksa ditutup karena dikhawatirkan hanyut. Sejumlah warga yang hendak melintas jembatan alternatif antar kecamatan Mojo Agung dan Sumobito ini pun terpaksa putar balik atau mencari alternatif jalan lain. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir juga mengakibatkan sebuah musola ambruk setelah mengalami kebocoran. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Dipersembahkan oleh
Hari ini 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, jemaah haji masih menjalani tasyrik usai puncak ibadah haji di Arafah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Tanah Suci, kami sudah terhubung dengan produser senior CNN Indonesia, ada Ari Fauzi. Saya sapa langsung. Halo Ari, Assalamualaikum. Apa saja kegiatan jemaah haji Indonesia di sana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Puspa, selamat siang waktu Arab Saudi. Ya, hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah, di mana cuaca sangat panas, tercatat suhu bisa sampai 43 derajat Celcius. Dan di suhu tersebut, dalam pantauan saya di Makkah sendiri, di Masjidil Haram sendiri, jemaah-jemaah sudah mulai melakukan tawaf ifadah. Di mana jemaah Indonesia untuk hari ini untuk yang namanya nafar sadi, di mana jemaah yang menghabiskan waktu sampai hari tasyrik bermalam di Mina sudah mulai berpindah ke Mekah. Kemarin baru nafar awal, di mana yang sampai tanggal 12 Zulhijjah pun sudah mulai memasuki Mekah. Jadi untuk perpindahan jemaah dari Mina ke Mekah itu akan terjadi dalam beberapa kloter, di mana pada hari ini insya Allah semua perpindahan dari perberangkatan jemaah menuju dari Mina ke Mekah itu bisa selesai. Untuk Kemenak sendiri sebetulnya sudah memberikan sebuah himbauan, di mana kepada yang telah haji reguler telah melakukan ibadah di Mina, yaitu proses lempar jumroh, untuk tidak langsung ke tawaf ifadah. Mengapa? Karena pada tanggal 12 hari ini, tanggal 12 Maret hari ini, Masjidil Haram masih ramai dengan banyak jemaah-jemaah dari negara lain. Oleh karena itu, Kemendak sendiri meminta untuk para jemaah untuk lebih istirahat dulu sebelum menunaikan salah satu rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Lalu memang tahun sekarang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengapa? Karena biasanya kalau tahun lalu, tahun sebelumnya menggunakan satu lembaga atau bisa dengan disebut muassasah. Sekarang ada 8 syarikah yang mengelola pengelolaan haji tahun sekarang. Namun dengan multi syarikah ini ternyata tidak lepas dari banyak kesalahan. Yang pertama adalah mulai dari sebelum puncak haji, yaitu telah terpisahnya anggota keluarga dengan napinya atau dengan suami istri atau ibu dan anak, lalu pembagian kartu nusuk yang sampai sebelum ke Ars Musnah ada beberapa yang baru saja diterima oleh jemaah haji. Lalu ada juga masalah makanan, dan yang paling krusial adalah transportasi. Kita dengar dalam beberapa hari terakhir dari permasalahan transportasi itu terjadi dari Makkah ke Arafah maupun dari Musdalifah ke Mina. Hal tersebut memang terjadi banyak masalah yang dari syarikat sendiri yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak maupun kesepakatan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Dari pantauan saya ada beberapa bis yang menggunakan bis sekolah yang berwarna kuning, karena sebetulnya seharusnya itu bis yang membawa jemaah menuju ke Arafah atau misalnya ke Mina itu harusnya bukan bis sekolah dengan minim fitur, harusnya menggunakan bis yang punya fitur-fitur yang bisa membantu lansia maupun disabilitas. Lalu dari apakah yang dilakukan oleh tim pengawas haji ini? Tim pengawas haji sampai sekarang terus membuat catatan apa saja yang menjadi kelemahan pengelolaan haji pada tahun sekarang. Pada tahun besok pengelolaan haji insya Allah sudah akan mulai diambil oleh Badan Pengelolaan Haji, di mana berarti tahun sekarang adalah ibadah atau penyelenggaraan haji terakhir yang dilakukan oleh Mendak. Jadi berbagai catatan tersebut itu bisa menjadi poin-poin yang akan diberikan kepada Badan Pengelolaan Haji, di mana tahun depan tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebetulnya masalah transportasi, masalah lain itu masalah klasik yang sering-sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tapi
Timwas sendiri memberikan catatan mengapa tidak ada perubahan, mengapa selalu terjadi dan terjadi lagi. Makanya beberapa hari lalu Timwas sendiri bertemu dengan Kepala Badan Pengelolaan Haji untuk memberikan apa saja yang harus dilakukan agar pengelolaan haji tahun besok, kita sudah langsung ngomong tahun besok lebih lancar atau lalu tidak ada masalah seperti tahun-tahun sekarang. Lalu yang telah terjadi pada di Mina, kalau kita bicara di Mina, beberapa jemaah memang terlihat capean karena mulai lagi di masalah transportasi, dan juga Timwas menyoroti adanya kekurangan petugas yang harusnya berada di lokasi-lokasi yang rawan dengan penumpukan jemaah. Dia melihat ada beberapa jemaah yang bingung setelah di Mina dia harus kemana, maktabnya di mana. Jadi Timwas menyoroti mengapa kekurangan petugas terjadi pada tempat-tempat yang sebetulnya menjadi beberapa menjadi daerah yang banyak dengan jemaah haji dari Indonesia sendiri. Lalu dari tadi malamnya kami bertemu dengan Wamenak, Muhammad Syafi'i. Wamenak sendiri bicara bahwa sebetulnya petugas ada, tapi karena petugas sendiri agak kesulitan untuk bergerak karena dihalangi oleh askar dan beberapa petugas, karena memang petugas sendiri tidak punya sebuah tanda akses di mana dia bisa memasuki tempat yang bisa diakses dengan mobilitas yang tinggi. Jadi mungkin tahun depan pemerintah sendiri mengusulkan bahwa tiap petugas haji dia memiliki sebuah tanda di mana dia bisa bergerak dengan mobilitas tinggi untuk membantu jemaah yang mungkin kemarin terlihat tersesat. Lalu untuk evaluasi. Untuk evaluasi sendiri memang masih belum bisa ditugaskan apakah akan melewat apa. Tapi dari Timwas sendiri sudah menulis apa saja yang menjadi kekurangan, apa itu dari rekomendasi, dari transportasi, atau mungkin dari penginapan juga, di mana nantinya ada dua cara yang mungkin bisa dievaluasi yang bisa dilakukan oleh Timwas. Yang pertama melalui panja Komisi 8 maupun pansus yang bisa melibatkan dengan seluruh komisi. Namun kita akan menunggu apa yang akan diputuskan oleh komisi untuk Timwas sendiri, apakah akan melalui panja ataupun melalui pansus. Coba. Oke, itu dia yang kita tunggu ya, nanti bagaimana evaluasinya hasil dari pengawasan penyelenggara ibadah haji di tahun ini di Arab Saudi. Terima kasih banyak produser senior CNN Indonesia Arif Fauzi, laporan Anda. Dan kita ke informasi berikutnya, kehidupan jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi penuh dengan haru biru, mulai dari yang menyedihkan hingga tawa bahagia. Dan CNN Indonesia berkesempatan mengunjungi salah satu tenda di Mina, Mekah, usai jemaah haji melakukan lempar jumroh hari ketiga. Para jamaah sedang makan siang ketika kami mengunjungi Camp 24 Indonesia 4 Rawah Mina, Minggu 8 Juni. Makanan, minuman, dan fasilitas hidup utama terpenuhi dengan baik di camp ini. Meskipun hanya dipisahkan gang sempit antar tenda, namun jemaah tetap terlihat menikmatinya. Di gang itulah keakraban terjalin. Begitu juga untuk urusan mandi, cuci baju, bahkan kebutuhan sekunder lainnya. Sempat rekam kamera saat petugas dari Sarikah Rawah Mina membagi-bagikan es krim untuk jamaah. Mereka berebut untuk mendapatkannya. Sungguh pemandangan yang jarang terlihat. Jemaah haji yang ada di seluruh Indonesia ini, haji yang mabrur dan mabrur. Amin, amin. Tapi penanganan pelaksanaannya gimana Pak? Makanan apa segala macam. Kalau kita bicara makan ya, mohon maaf ini sampai luar biasa. Bahkan nyisa. Kalau soal makanan ya, tapi kan namanya manusia, tentunya untuk puas itu terkadang relatif. Ada yang merasa puas dibandingkan tahun yang lalu. Tapi ada juga namanya manusia, dia nggak merasa puas, pengen diservis seperti VIP mungkin ya istilah. Nah itu. Tapi alhamdulillah ini, mudah-mudahan
seluruh jemaah haji seluruh Indonesia bisa menerima. Transportasi itu alhamdulillah dari Musdalifah kita nggak dapat bus, menunggunya lama, jadi kita jalan. Habis sholat subuh kita jalan ke Mina. Nah, Jadi di antara semua penanganan yang paling nggak enak penanganan apanya? Yang paling nggak enak apa penanganan? Yang Bapak transportasi. Macet total. Tapi semua terangkut akhirnya, Pak? Nggak terangkut, orang jalan. Yang jalan kaki siapa? Jalan Bapak kaki. sama Ibu? Ya semua, satu kloter. Dari Magetan ke Asrama Haji itu bagus, ya, tidak ada masalah. Habis dari Asrama Haji sampai ke Bandar Juanda cukup oke, tidak ada masalah ya. Tapi dari Juanda kita nyampe ke Jeddah ya, Jeddah. Pasca dari itu kan itu terdistribusi ke hotel. Itu cukup crowded juga itu ya. Saya sendiri merasakan saya itu dari bis diantar ke hotel dan ternyata itu bukan hotel saya, itu nunggu saya 1 jam lebih, hampir 2 jam itu. Dan kita tidak tahu posisinya harus kemana gitu kan, jadi suruh nunggu, pokoknya nunggu gitu. Dipersembahkan oleh Jamaah Haji Khusus Indonesia telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini setelah melempar jumroh ketiga pada 12 Zulhijjah. Sedangkan beberapa jamaah lain yang mengambil nafar sani masih melempar jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah. Rombongan jemaah haji yang berangkat lewat Alisan Tour and Travel meninggalkan tenda di Mina pada Ahad pagi 8 Juni 2025. Mereka langsung menuju Jamarat untuk melontar jumrah saat matahari telah terbit dengan sempurna. Prosesi lempar jumrah ini menandai selesainya puncak ibadah haji tahun ini untuk jemaah haji yang mengambil nafar awal. Sedangkan jemaah yang mengambil nafar sani masih melempar jumrah pada 13 Zulhijjah. Sebelumnya mereka telah mengikuti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, tawaf ifadah. Pada hari terakhir jemaah melempar 3 tiang jumrah dengan masing-masing 7 batu kerikil. Pertama jemaah melontar jumrah ula, disusul melempar jumrah wusta, dan terakhir jumrah akobah. Prosesi lempar jumrah ini sebagai bentuk tekad umat muslim melawan godaan setan. Dalam syariat memiliki simbol ula, wusta, dan akobah, setan kecil, sedang, dan besar. Setan itu ada pada diri kita, yang dimana terdapat dalam hati kita. Lemparlah sifat-sifat kesombonganmu, keangkuhanmu, iri hatimu, dendam. Sebelum kembali ke Indonesia, jemaah haji masih akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Indonesia mendapatkan 221.000 kuota haji dari Kerajaan Saudi tahun ini. Kepulangan haji reguler kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 11 Juni 2025. Sutarto, Makkah, Arab Saudi. Melihat banyak permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini, DPR RI akan mendorong pemerintah pusat untuk membentuk Kementerian Khusus Haji. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Tim Was Haji Adis Kadir setelah melakukan lempar jumroh ula, wusta, dan juga akobah di Mina, Arab Saudi. Menurut politisi Golkar ini, Kementerian Khusus Haji bisa meniru model yang sudah diterapkan di Arab Saudi, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Pada tahun depan, rencananya penyelenggaraan ibadah haji akan dipegang oleh Badan Penyelenggaraan Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Namun berkaca kepada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, DPR akan mengusulkan dibentuknya Kementerian Haji. Ini mungkin perlu kita pikirkan, dibentuk kementerian khusus lah untuk haji yang khusus menangani masalah haji. Kementerian Haji seperti di Arab Saudi ini kan kementerian hajinya sendiri. Jadi tidak lagi Kementerian Agama, terlalu pusing mereka ngurusin yang lain-lain, akhirnya hajinya keteteran. Jadi badan haji ini mungkin nanti bisa ditingkatkan jadi Kementerian Haji, dicari satu Menteri Haji, Departemen Haji yang mengurus betul-betul haji nih.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan layanan safari wukuf bagi jamaah lansia dan disabilitas selama melaksanakan ibadah haji adalah gratis. Hal ini dinyatakannya terkait ada dugaan terjadinya pungutan liar dan praktik manipulasi terhadap jemaah khususnya lansia. Dugaan itu diketahui Daniel ketika melakukan inspeksi di Hotel Transit Jemaah Lansia di kawasan Azizia, Makkah. Safari wukuf merupakan layanan prioritas pemerintah untuk jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi. Layanan ini mencangkup perjalanan dari Arafah ke Hotel Transit, pada lontar jumroh, hingga tawaf ifadah. Semuanya disediakan tanpa biaya tambahan. Daniel juga menyoroti kelayakan fisik jemaah lansia untuk berhaji. Ia terkejut ketika mengetahui hotel yang sebelumnya dilaporkan mampu menampung 2.000 jamaah, ternyata hanya mampu menampung 500 orang saja. Hal ini menunjukkan lemahnya validasi dari tanah air yang memperingatkan seluruh jajaran penyelenggara haji agar tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Data yang masuk ke sini harusnya itu yang mau ditampung di sini dari sektor-sektor itu sekitar 2.000. Namun ternyata di sini kita hanya bisa, teman-teman di sini hanya bisa menampung sekitar 500. Jadi memang ada masalah istitoah dari Indonesia. Jadi pemeriksaan kesehatan itu harus jujur juga. Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak misalnya di daerah-daerah kemudian memanipulasi masalah-masalah kesehatan ini. Kasihan loh beliau-beliau. Pak, saya saran para pejabat nanti di BP Haji semuanya coba tengok jamaah supaya tahu rasanya. Kita ke informasi lain, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri merilis pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota boleh melakukan meeting di hotel. Kebijakan ini menganulir dari larangan sebelumnya sebagaimana termaktub dalam program efisiensi anggaran. Sejumlah hotel dan restoran pun mulai mempersiapkan paket promo meeting menyambut kebijakan ini. Secara umum, pemasukan hotel dan restoran bisa berasal dari pemerintahan, korporasi, dan individu. Di kawasan perkotaan yang bukan berbasis pariwisata, pangsa pasar hotel dan restoran dari pemerintahan berkisar 70%. Karena itulah dengan adanya program efisiensi, sektor perhotelan dan restoran menjadi sangat terdampak. Tidak hanya sebatas pemesanan ruang meeting hotel saja, namun dampak ke vendor seperti bahan baku sajian sembako hingga souvenir meeting di hotel. Kondisi inilah yang mendorong Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk bisa melakukan kembali meeting di hotel. Kemarin sejak ada efisiensi itu kita memang menurun pertumbuhan itu sekitar hanya sekitar 30% dan 40% gitu. Bahkan kemarin yang libur panjang di Jawa Timur, libur panjang long weekend ini yang biasanya mencapai 70-80, kita mentok di angka 50. Jadi ini dampaknya sangat signifikan sekali. Nah, sekarang dengan dibukanya event, MICE yang ada di hotel restoran diperbolehkan lagi meskipun harus ditata ya dengan ini. Teman-teman juga sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah daerah seperti apa budgetingnya. Jadi ini semoga bisa memicu lebih untuk pertumbuhan hotel dan restoran yang ada di Jawa Timur. Sejumlah hotel dan restoran pun menyambut baik kebijakan ini, termasuk kota Surabaya yang dominansinya adalah tamu pemerintahan dan bisnis korporasi. Sejumlah program paket bundling meeting pun disiapkan. Tentunya paket dan promo-promo khusus itu akan ada gitu ya. Terus terang ini angin segar lah bagi dunia perhotelan agar bangkit kembali setelah beberapa bulan ini terdampak akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah gitu ya. Tentunya kita akan ada paket seperti half day meeting, full day meeting, full board, residensial gitu ya. Sektor pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran, menjadi salah satu sektor yang terdampak saat pandemi. Saat mulai bangkit kembali pasca pandemi, kebijakan pelarangan meeting di hotel pun kembali menjadi tantangan. Selain dari kamar, perhotelan mendapatkan pemasukan dari MICE atau Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
Masing-masing unit usaha ini memiliki pergerakan perekonomian seperti vendor bahan baku, transportasi acara, dan kesenian hingga souvenir. Diperbolehkannya MICE dari pemerintahan daerah ke perhotelan dan restoran pun, maka juga ikut mendongkrak perekonomian vendor yang terlibat. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya akan hadir di CNN Indonesia Newsroom usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tidak hanya sekedar dibakar di atas api, teknik memasak grill atau panggangan punya banyak variasi. Untuk itu sebuah kompetisi digelar bagi para koki beradu kemampuan mengkreasikan makanan grill. Seperti inilah aksi Yulis menyulap daging brisket atau daging asap sapi menjadi suatu hidangan yang lezat. Chef yang telah bekerja di dapur profesional selama 12 tahun ini adalah salah satu peserta dalam kompetisi Master Grill 2025 yang digelar di sebuah restoran di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia berusaha mengalahkan 5 chef terbaik lainnya yang telah diseleksi dari ratusan peserta baik dari koki profesional maupun amatir. Dengan lihai, Yulis memanfaatkan alat pemanggang untuk memadukan daging sapi yang telah diasap selama 20 jam dengan sayuran dan saus yang cocok. Tak hanya mengejar kemenangan, Yulis juga punya cita-cita untuk memperkenalkan kreativitas dalam teknik memasak grill. Orang Indonesia setahu saya sih bukan dia nggak suka ya untuk daging. Mungkin dengan rating harga daging yang enak itu lumayan mahal kan. Jadi untuk makan steak itu agak ngocek kantong yang dalam gitu lah. Jadi untuk misalnya sekarang saya kompetisi di grill ini, mungkin saya motivasi ke orang-orang Indonesia untuk ya nggak harus daging mahal juga bisa sih. Gimana kita manage-nya gitu. Kompetisi terbagi dalam 4 babak, yakni memasak burger, brisket, soul food, dan grill master showdown untuk babak final. Penilaian ketat untuk memilih koki terbaik ditentukan dari teknik, rasa, dan cara memasak peserta. Ini chef koki-koki ini yang para peserta ini kan profesional. Kondisi dapur mereka dengan ini berbeda. Nah, itu challenge mereka. Ketiga, bagaimana elemen mereka berkreasi memasukkan elemen yang tidak lazim, tapi juri bisa menikmati. Kompetisi ini juga diharapkan bisa jadi pintu awal untuk memperkaya cita rasa teknik masakan bagi para koki dan pecinta makanan Indonesia. Putri Demes, Denny Irfan, Jakarta. Di libur panjang Idul Adha tahun ini, Trans Snow World Bekasi menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk berlibur. Di tempat ini pengunjung dapat merasakan pengalaman bermain salju ala Eropa tanpa perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri. Ukur panjang kaki terlebih dahulu. Informasikan hasil pengukurannya kepada petugas. Selanjutnya, kita akan dipinjamkan sepasang sepatu boot. Sepatu boot wajib dikenakan sebelum memasuki area wahana salju. Suhu 10 derajat Celcius langsung terasa begitu memasuki area Trans Studio World Bekasi. Di tengah suasana yang masih berkabut, pengunjung dapat merasakan pengalaman unik menikmati suasana sambil berfoto ala pegunungan di Swiss. Beragam permainan pun tersaji di sini, mulai dari sledge, snow tube, chairlift, hingga gunung es di Little Mountain. Setiap pengunjung memiliki waktu selama 2 jam untuk menikmati seluruh wahana salju yang tersedia. Ini lebih seru, nggak bohong. Wah, ini ternyata lebih seru, lebih licin, lebih menggelincir. Dari atas panjangnya 40 meteran. Cuma berapa second aja sih, tapi seru, lumayan.
Nah, wahana ini, permainan ini bisa dicoba di Trans Snow World Bekasi dengan menyewa di sebelah sana. Selain karena wahana dan fasilitas yang menarik, Trans Snow World Bekasi dipilih sebagai destinasi liburan keluarga karena tergolong strategis dan cocok untuk segala usia. Ini baru pertama kali di sini. Enak sih ya, seru. Terus karena anak saya seneng Elsa, jadi dia excited banget pas lihat ini semua. Dia seneng sampai dia berkali-kali bilang, "Mama, Teteh seneng banget," gitu. Jadi alhamdulillah, yang penting anak seneng, kita juga jadi keseneng. Di momen libur panjang Idul Adha, jumlah pengunjung di Trans Snow World Bekasi menyentuh hingga 1.300 orang. Sebetulnya di momen liburan kali ini antusiasme dari pengunjung cukup tinggi karena mungkin promo menarik yang kita tawarkan di masa liburan ini cukup still deal mungkin untuk customer. Jadi memang traffic di liburan kali ini cukup tinggi walaupun memang long weekendnya terbilang tidak terlalu lama dari hari Jumat sampai dengan hari Senin, dan mungkin di hari Senin beberapa sekolah ada yang sudah masuk untuk melakukan tes sumatif akhir. Peningkatan pengunjung itu mulai melonjak di hari Jumat. Di hari Jumat itu pengunjung kami mungkin sudah menyentuh di angka 800 dan di hari Sabtu itu di kurang lebih di 1.200 dan di hari Minggu di 1.300. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman liburan musim dingin seperti di Eropa tanpa perlu membeli tiket ke luar negeri. Indrayani Laksmi, Aryo Asmoro, Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya di sudut kota Medan ada sebuah hidden gem yang menjual soto ya. Letaknya tersembunyi di belakang pasar Halat. Ini berbeda dengan soto Medan yang terkenal dengan kuah santan kentalnya. Soto ini berkuah bening dan juga segar. Orang menyebutnya hidden gem karena letaknya tersembunyi di bagian belakang pasar Halat. Menuju ke warung ini bisa dari depan parkiran, bisa juga melalui pintu belakang. Inilah warung soto Padang Unilinda, soto bening yang sudah berdiri sejak tahun 1984. Dari dapur sederhana ini lahir semangkuk soto khas Padang yang menggoda. Kuah bening dan gurih dengan isian daging cincang lembut, racikan resep keluarga turun-temurun. Nah, ini kita aduk nih. Ada mie yang udah jelas, pasti ada. Ada togenya yang khas, togenya. Salah 2, soto 1 ya. Kerupuk merah, cincangan daging. Dari hijau. Kita coba nih. Apa yang istimewa dari soto bening? Linda. Soto Padang Unilinda. Seporsi soto bening plus sepiring nasi dibanderol hanya Rp15.000. Maka tak heran kalau setiap akhir pekan, warung ini bisa menjual hingga 500 porsi. Dan biasanya sudah habis sebelum jam 10 pagi. Rasanya enak dan harganya sangat ramah di kantong. Oh iya. Beda ya dengan soto kebanyakan Medan? Beda banget. Soalnya ini memang kayak lebih ke memang soto Padang, nggak santan. Didirikan sejak 1984 oleh sang kakek, kini warung ini dikelola oleh generasi ketiganya. Kita beda dari yang lain karena pertama kita kuahnya agak bening, kuah bening, kemudian pakai daging-daging dadalan juga. Gitu. Aslinya soto Padang memang bening? Iya, aslinya memang bening. Warung soto ini buka setiap pagi, tapi kalau Anda mau coba, disarankan datang lebih awal, apalagi di akhir pekan. Telat sedikit, siap-siap harus berebut tempat dengan pengunjung lainnya. Biasanya kalau ketemu soto Medan itu pasti yang bersantan kan. Nah ini bening dia jadi lebih segar. Terasa semua bumbunya. Tapi jangan sampai telat. Jam 10 pagi pasti sudah habis di sini. Sudrajat, Medan, Sumatera Utara. Berburu barang bekas yang masih berfungsi dengan baik memang gampang-gampang susah ya. Selain harus cermat dalam memilih, juga harus pintar dalam menawar. Bekas bukan berarti tidak berguna ataupun kehilangan fungsinya. Nah, produser lapangan CNN Indonesia Zayul Haq mengajak Anda untuk berburu barang-barang bekas yang ada di Pasar Loak Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat, yang dikenal dengan surganya barang bekas di Bandung. Seperti inilah suasana Pasar Loak yang berada di Jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.
Para penjual barang-barang bekas berderet menggelar lapak sepanjang jalan. Barang-barang yang dijual umumnya barang elektronik seperti radio, blender hingga kipas angin. Ada pula helm, kursi roda, kompor gas hingga onderdil motor seperti shock breaker dan velg. Menurut salah seorang penjual, Agus Kustedi mengatakan pasar barang bekas Astana Anyar ini sudah ada dari sekitar 30 tahun yang lalu. Barang-barang yang dijual didapat dari membeli ke pengepul. Harganya pun tergantung dari kondisi dan kelengkapan. Ya, disesuaikan dengan kondisi barang, Pak. Kalau misalkan barang masih layak pakai, masih nyala, kondisi masih bagus, ya harga bisa lumayan. Kalau kondisi mati, ya dijual seadanya aja gitu, dijual gambling gitulah. Disesuaikan kondisi nama. Banyak yang menyebut pasar barang bekas Astana Anyar adalah pasar barang bekas terlengkap, sebab mau cari barang apapun ada di sini. Pasar yang buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 5 sore ini ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Ya udah langsung kelihatan mau yang itu, jadi nggak usah milih. Ya, langsung milih yang jadi. Emang harganya gimana, Pak? Harganya ya lumayan sih ya. Kalau yang di toko harga 7,5, di sini cuma 5.000 gitu. Tergantung kita yang diperlukan aja. Jadi kalau butuh misalkan yang susah dicari di toko, kadang-kadang suka ada yang bekas tapi masih bagus lah. Nah, kita suka nemu ya, Pak? Suka nemu ya? Ya, suka nemu kita. Pasar barang bekas ini bisa menjadi alternatif yang sedang mencari barang yang tengah dibutuhkan dan masih berguna. Anda yang belum pernah berkunjung ke pasar loak seperti ini, tidak ada salahnya ya Pak ya, untuk mendatangi lokasi yang menjajakan barang bekas seperti ini. Kalau Anda cermat dalam memilih dan pintar-pintar menawar, Anda bisa mendapatkan barang bekas yang masih berfungsi dengan baik. Contohnya adalah radio seperti ini. Pak, ini berapa? Itu 200 kalau kondisi gitu. Oke. Zaiul Haq, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Oh, ini 200 Pak ya? Iya. Volumenya masih nyala ya? Jumpa kita dalam CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Prasidya Puspa pamit, selamat malam, sampai jumpa.